Feng Tianxing juga tampak berpikir, dan dia mengatakannya setelah sekian lama. Itu benar. Alasan utamanya adalah bawahanku terlalu pendek. Baik Hong Yuan dan Xie Ming harus memimpin sebagian dari pasukan. Posisi garda depan memang kosong. Mendengar hal tersebut, Nan Munwo menguatkan tekadnya dan segera melangkah maju. Laksamana Feng, ada beberapa elit iblis di bawah komandonya. Ada hampir 10.000 orang di tahap awal alam pemecah tubuh, lebih dari 1.000 orang di tahap tengah alam pemecah tubuh, dan hampir 100 orang-orang di puncak body breaking realm. Ini adalah elit keluarga Nanmu saya. Dalam hal kekuatan, itu bisa berfungsi sebagai garda depan Laksamana Feng. Terakhir kali saya sering menyinggung Laksamana Feng, dan hari ini adalah waktu untuk menebus kesalahan. Saya tidak membutuhkan jasa militer. Saya hanya memohon kepada Laksamana Feng untuk memberi saya tugas ini. Melihat Feng Tianxing belum membuat pernyataan, Namino menjadi sedikit cemas. Bawahannya memang lumayan. Meski dalam keluarga besar, mereka luar biasa. Namun di lingkungan saat ini, mereka tidak layak disebut. Dia tidak tahu berapa banyak setan pada tahap awal penghancuran kondisi fisik yang ada di pasukan Feng Tianxing. Tetapi dia tahu betul bahwa pasti tidak sedikit di tahap awal penghancuran kondisi fisik. Sejak saya mendengar bahwa di akademi yang didirikan oleh Feng Tianxing, banyak rekor legendaris telah lahir. Seperti menembus puncak tubuh lengkap dalam waktu setengah tahun. Ada banyak berita seperti itu. Yang berarti bahwa anak buah Feng Tianxing tidak akan mampu untuk menembus tubuh pada tahap awal. Setidaknya, bahkan mungkin pasukan di bawahnya adalah level terendah pada tahap awal keadaan tubuh yang rusak. Sekarang kekuatannya tidak cukup, satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah menjadi berani dan tidak takut mati. Langsung menepuk dadanya. Saya bersedia bersumpah demi reputasi iblis di sini. Laksamana Feng akan menyampaikan perintah militer, dan kami akan menyelesaikannya sampai mati. Laksamana memerintahkan untuk menyerang, dan kami akan bertarung sampai orang terakhir, dan kami tidak akan pernah mundur. Laksamana memerintahkan untuk mundur, dan kita tidak akan pernah serakah untuk sesaat pun. Jika ada pelanggaran, semua iblis akan dihukum oleh hukum militer. Feng Tianxing langsung menamparkan meja. Oke, karena Nan Munwo kamu memiliki tekad seperti itu, bagaimana aku bisa ditinggalkan dalam kedinginan? Aku perintahkan kamu untuk memimpin suku menjadi garda depanku. Biarkan aku melihat keberanian keluarga Nanmu. Nan Munwo akhirnya mendapat kesempatan ini, merasa sedikit masam di hatinya. Segera bersujud. Terima kasih, Laksamana Feng. Nan Munwo, yang menerima perintah militer, berkata bahwa dia tidak perlu mengetahui rencana penyerangan selanjutnya. Jadi dia bangkit dan pergi. Dalam perjalanan pulang, Nan Munwo merasa sangat rumit. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa dia benar-benar merasa kasihan pada Feng Tianxing dan ingin mencari hak dan posisinya. Feng Tianxing membalasnya. Selama bulan ini, dia duduk di atas pin dan jarum setiap hari, tidak bisa istirahat sejenak. Untuk melanjutkan keluarga, dia bahkan merendahkan dirinya kepada Laksamana Yan. Dia sama sekali tidak memiliki aura patriark keluarga. Balas dendam Feng Tianxing membuatnya sedikit kewalahan, tetapi dia lebih tahu betapa berpikiran luasnya Feng Tianxing bersedia memberinya kesempatan untuk menyerang kehampaan setelah balas dendam ini. Dalam pertempuran ini, mereka hanya perlu bertarung dengan sekuat tenaga, terlepas dari kemenangan atau kekalahan, terlepas dari hidup atau mati. Bahkan jika mereka semua mati dalam pertempuran mematikan, keluarganya akan diperlakukan dengan baik oleh Feng Tianxing. Karena mereka adalah keluarga Nanmu, dan saat ini mereka adalah satu-satunya pasukan keluarga yang setia kepada Feng Tianxing. Tidak peduli seberapa besar kebencian itu harus dipadamkan setelah kematian pelakunya seperti dirinya. Untuk memenangkan keluarga lain, dia juga harus memperlakukan keluarga Nanmu dengan baik. Jika mereka dapat kembali hidup-hidup, itu akan menjadi pengembalian kemenangan, dengan kredit yang diperoleh dengan tangan mereka sendiri. Tidak peduli apa, Feng Tianxing harus meningkatkan perawatan mereka, agar tidak mendinginkan hati pasukan keluarga. Jelas, pada saat Feng Tianxing setuju, dia, Namino, mendapatkan apa yang diinginkannya. Tidak peduli apakah dia menang atau kalah, keluarganya akan memiliki kesempatan untuk melanjutkan. Setelah Nan Munwo kembali ke keluarga, dia menjelaskan situasinya kepada sekelompok anak muda, dan mengeluarkan token yang diberikan oleh Feng Tianxing. Hari ini, aku memenangkan kesempatan bagi keluarga Nanmu untuk berdiri dan menyingkirkan kesulitan kita saat ini. Itu tergantung pada pertempuran hari ini. Laksamana Feng tidak bertanya berapa banyak orang yang saya miliki, tetapi hanya bertanya apakah saya berani menjadi garda depan. Saya pikir, Laksamana Feng tidak memiliki banyak harapan untuk kita. Ekspedisi besok, terlepas dari kekuatannya, orang-orang pemberani datang dan mendaftar. Nan Munwo juga ingin menggunakan beberapa trik kecil untuk menipu anggota suku ini. Tetapi sebelum dia dapat menemukan mereka, anggota suku ini maju satu demi satu. Dari hari-hari kaya dan mulia hingga berhemat saat ini, mereka tidak tahan. Namino berusaha mencari sumber daya untuk mempertahankan keluarga. Mereka sudah mulai mencoba, tetapi tidak berhasil.
Tidak ada ras iblis yang akan menghormati mereka. Tidak ada ras iblis yang bersedia mewakili kelompok ras iblis ini. Dan bahkan meremehkan untuk berdagang dengan mereka untuk keuntungan beberapa kali lipat. Penghinaan ini telah ditoleransi terlalu lama. Sekarang, kesempatan untuk berubah ada tepat di depan kita. Selama satu kemenangan, berapapun harganya, itu akan selalu mengubah perlakuan keluarga beberapa poin. Feng Tianxing, yang telah selesai menangani pembagian pasukan, telah datang ke ketinggian ini, menghadap ke keluarga Nanmu di bawah. Di sampingnya, Borwi mengangguk. Setan-setan ini memiliki niat membunuh di mata mereka, itu bisa digunakan. Feng Tianxing tertawa. Itu pasti memiliki niat membunuh. Borwi tidak mengatakan bahwa aku ingin menempatkanmu dalam situasi mereka. Kurasa matamu bisa memakan orang sekarang. Beri hanya mengangguk. Tentara telah berangkat, dan saya akan mengawasi gerak maju tentara atas nama Laksamana Feng. Feng Tianxing mengangguk, dan setelah Borwi berangkat, Feng Tianxing mengirimkan transmisi suara ke Laksamana Yan. Memintanya untuk memanggil klan iblis yang bertanggung jawab atas logistik di tempat ini. Feng Tianxing menunjuk ke setan di bawah dan bertanya. Keluarkan barang-barang tingkat atas di gudang dan berikan padaku, dan aku akan membayarnya kembali saat perang usai dan kehidupan dipulihkan. Setan itu menggelengkan kepalanya dengan cepat. Bawahanmu hanya melakukan apa yang mereka inginkan. Adapun pembayaran, tidak perlu. Laksamana Feng telah mencari lingkungan yang damai bagi kita. Aku benar-benar malu untuk meminta barang-barang Laksamana Feng. Inilah yang dimaksud Laksamana Yan. Feng Tianxing berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Oke, aku menerima keinginan ini. Setan kembali ke gudang dan mengirim orang untuk mengirim semua jenis sumber daya ke pintu keluarga Namino. Kemunculan tiba-tiba sejumlah besar sumber daya hampir tidak membuat Nanmunuo panik. Ketika dia keluar dan bertanya sebentar, dia mengetahui bahwa itu dikirim atas perintah Feng Tianxing. Namnuo memiliki perasaan campur aduk di dalam hatinya. Melihat kembali ke klan yang juga bingung, Namnuo tiba-tiba tersenyum. Sepertinya kali ini kita tidak percaya pada orang yang salah, jadi tolong lakukan pekerjaan dengan baik untukku. Seseorang, tolong taruh tokenku di aula dulu. Setelah mengungkapkan niat mereka, semua iblis yang hadir sangat bersemangat, dan masing-masing dari mereka mengurus urusan mereka sendiri, dan kemudian mereka mengikuti Namino untuk bertarung dengan tenang. Tetapi pada hari kedua, ketika Nanmunuo berangkat dengan tim perkasa yang terdiri dari hampir 30.000 setan, dia masih terkejut dengan pemandangan di depannya. Setan yang tak terhitung jumlahnya bangkit dari kota dan berkumpul menuju langit. Jumlah pasukan ini cukup mengerikan, dan langit dipenuhi kegelapan. Setelah bertanya lagi, sejak tadi malam, telah terjadi pertempuran yang mengerikan, dan Namino sangat terkejut hingga dia tidak dapat berbicara. Berapa banyak pasukan iblis ini? Juta? Atau puluhan juta?